Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk kepada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar, Allah meridainya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sosok Abu Hurairah pada pertemuan-pertemuan yang lampau sudah kita jelaskan. Di antaranya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Nabi, manahaitukum anhu, apa yang aku larangkan kamu darinya, fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu yang dilarangkan itu. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku suruhkan kamu dengannya, faf'alu, maka lakukanlah olehmu, minhu mastata'tum, segenap daya dan upaya dan semampumu. Fa innama, karena sesungguhnya, ahlakal ladzina min qablikum, dibinasakannya orang-orang sebelum kamu, kata Nabi, kasratu masailihim, banyak betul tanya mereka, wakhtilafuhum, dan banyak sekali mereka menyelisihi siapa? Ala anbiyaihim, mereka terlalu sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Kata Nabi, apa yang aku larangkan kepada kamu maka jauhilah sejauh-jauhnya, dan apa yang aku suruhkan kamu untuk melakukannya maka lakukanlah semampumu, kata Nabi. Lalu Nabi jelaskan, dibinasakannya orang-orang sebelum kamu karena mereka terlalu apa tadi, Bu? Pak? Karena apa tadi? Banyak tanya, kemudian banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka ayah bunda, kalau ada yang aku larangkan maka jauhi, kalau ada yang aku suruhkan kerjakan semampumu. Perlu kita pahami sejenak ayah bunda, perlu kita pahami, perlu kita yakini, di balik larangan, yang dilarangkan itu pasti yang buruk. Di balik satu suruhan, taklah Nabi menyuruh untuk melakukan sesuatu, melainkan yang disuruh itu pasti yang baik-baik. Oleh karenanya ayah bunda, larangan kalau dilakukan pasti mendatangkan keburukan. Suruhan kalau tidak dikerjakan juga pasti akan mendatangkan keburukan. Tapi kalau larangan kita tinggalkan, suruhan kita lakukan, itu akan mendatangkan kebaikan. Yang aku larangkan kepada kamu jauhi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita dilarangkan contohnya dalam Islam ayah bunda? Banyak hal. Contoh satu, ada tak kita dilarang untuk iri atau dengki? Kue bunyi ibu-ibu ya katanya. Kita dilarang untuk iri atau dengki. Nabi ingatkan kita, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kamu dengan perkara iri atau dengki. Fa innal hasad ta'kulul hasanat,
Karena sesungguhnya hasad, iri hati, dengki itu dapat memakan segala kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Kok saya kemudian menjadi pertanyaan ayah bunda, kenapa kok sampai Nabi mengibaratkan iri itu seperti api yang memakan kayu bakar? Ayah bunda yang sudah balik haji, pulang dari umrah tanah suci, terbayang tak sama bunda kondisinya sekarang? Apa yang terbayang sama bunda ketika pergi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah? Nampak tak sama bunda pohon-pohon yang besar, kayu-kayu, hutan rimba, belantara, hutan belantara? Nampak pak? Nampak? Jangankan cari kayu yang besar, cari lidi saja susah. Betul tak bapak ibu? Sekarang Nabi katakan iri itu sama seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya ayah bunda, sulit sekali dijumpai kayu di situ. Betul tak pak? Yang saya pahami bapak ibu, kadang-kadang dengan lemahnya iman kita, beramal itu sulit, beramal itu berat. Kalaulah beramal itu mudah ayah bunda, saya yakin masjid kita ini takkan pernah sepi. Yakinnya kalau iman kita semuanya kuat, penuh melimpah ruah sampai keluar sana. Kalau iman kita semuanya kuat. Ini pun kadang-kadang kita paksakan pak untuk mencari kebaikan ini. Saya yakin bapak ibu ini letih, capek, apalagi mata mengantuk, sudah mulai gini-gini nengok saya. Dengan segala kelemahan iman kita ayah bunda, beramal itu berat beramal. Majelis ilmu kadang-kadang terasa berat, apalagi sholat tahajud. Satu suara kita nampaknya bapak ibu. Dipasang alarm agak 10, ya kan, bunyi alarm pertama, sikit lagi lah, bunyi alarm kedua, sebentar lagi lah. Ujung-ujungnya kadang-kadang tak sholat subuh sama sekali. Begitu beratnya kadang-kadang ayah bunda. Kalaupun sholat subuh tapi terlambat, berat. Puasa Senin Kamis, apalagi puasa Syawal pak. Bagi saya lebih berat puasa Syawal dari puasa Ramadan. Kok lebih berat puasa Syawal dibandingkan puasa Ramadan pak? Kalau puasa Ramadan semua orang puasa, tapi kalau puasa Syawal tak semua orang puasa. Makanya kadang-kadang kalau sudah diundang halal bihalal pak, awak sudah puasa nih, mau ikut makan awak puasa, tak dimakan rugi gitu. Makanannya enak-enak. Berat beramal itu bapak ibu, apalagi bersedekah dalam keadaan susah terasa betul. Nak bersedekah, nanti awak kalau bersedekah anak awak makan apa, istri awak nanti belanja pakai apa, berat. Maka bapak ibu, kita yang beramal itu berat, tapi setelah letih kita dalam beramal, dapat kayu bakar tadi pak, letih kita dapat untuk mendapatkan kayu bakar. Setelah kayu bakar itu terkumpul, sirna sebentar saja jadi abu karena api. Saya melihat bapak ibu, tak salah kayu bakar kita tengok pak. Saya ketika melihat ada rumah orang yang terbakar pak, sebentar cuman saya sama api itu, saya heran kok bisa begitu cepatnya dimakan sama api. Kalaulah rumah yang terbuat dari batu-batu ada kayunya cepat dimakan api, apalagi kayu bakar itu sendiri. Artinya ayah bunda, begitu cepatnya amal soleh kita sirnanya karena iri dengki. Makanya kita dilarang untuk iri atau dengki. Dilarang kita berzina. Maka kita pahami rumusnya tadi ayah bunda, di balik larangan pasti ada keburukan. Orang yang melakukan yang dilarangkan pasti akan mendatangkan keburukan dalam kehidupannya. Contoh, apa yang menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga? Apa pak? Karena melakukan yang dilarangkan. Sekecil apapun larangan yang kita lakukan itu cukup untuk mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita.
Saya ulang ayah bunda, sekecil apapun sekecil apapun yang dilarangkan kita lakukan, itu cukup untuk mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita. Menurut saya itu sederhana sekali larangan Allah kepada Nabi Adam. Kan kata Allah kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami katakan kepada Adam, Adam, tinggallah kalian berdua dalam surga nih ya. Buatlah apa nak kalian buat, makanlah apa nak kalian makan. Tapi ingat Adam Hawa ya, ini pohon tak boleh dekat-dekat ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini pohon tak boleh dekat-dekat. Kenapa ya Allah? Karena kalau kalian dekat-dekat, fatakuna minaz zalimin. Nanti kalian akan teraniaya. Apalah daya ayah bunda, godaan iblis amat sangat luar biasa. Walhasil Nabi Adam tak hanya mendekat, tapi Nabi Adam sampai memakan. Akibatnya apa ayah bunda? Terusir dari surga. Sudahlah terusir dari surga, parahnya lagi terpisah dari pasangan antara satu dengan yang lainnya. Jaraknya jauh, waktunya lama. Sebagian mufasir mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, jauh, berbeda negara. Bagaimana penderitaan yang luar biasa. Pengantin baru kemudian terpisah Pak. Menderita tak tuh Pak? Menderita. Yang bapak ibu yang sudah tua aja kadang-kadang terpisahnya luar biasa. Bapak dinas keluar kota ke Jakarta contohnya, atau ke Kalimantan, baru aja berpisah rindunya luar biasa. Sehingga Pak, orang kalau sudah rindu tuh Pak, rindu itu kan tak bisa dijadwalkan Pak. Bisa rindu itu dijadwalkan Bu? Aku nanti rindunya minggu depan aja jam 3 dini hari, bisa? Enggak bisa. Sehingga sering saya tengok sebelum pesawat mendarat itu kan datang lagi pengumuman, Bapak Ibu tolong handphonenya, lebih kurangnya bunyinya handphonenya jangan diaktifkan dulu, nanti diaktifkan baru ketika pesawat benar-benar sempurna berhenti. Tapi kawan, belum lagi pesawat itu mendarat, baru mau landing, baru mau mendarat, orang sudah diaktifkan handphonenya. Apa bebek, macam-macam. Ditelepon, nanti di hotel sampai di lobi ditelepon, sebelum tidur juga ditelepon, bisa video call. Bayangkan Pak, Nabi Adam kalau nak video call macam mana Pak? Nah DM gimana? Menderita. Kenapa? Karena melakukan yang dilarangkan. Dilarang berjudi, dilarang berzina. Makanya saya kemudian ingat nyanyi Rhoma Irama. Apa kata Rhoma Irama? Saya iramanya dapat, tapi liriknya tak dapat. Judi, tret, menjanjikan kemenangan, begitu lebih kurangnya ya Pak. Judi, seret, menjanjikan kekayaan. Lirik berikutnya apa Pak Bu? Bohong, begitu katanya. Kalaupun kau menang, sakit telinga ibu nanti dengarkan saya nyanyi. Itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Ada lagi nyanyinya apa? Minuman. Kenapa minuman itu haram? Deng 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 deng. Karena merusakkan pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Alah, jadi tempat konser pula masjid kata orang nanti. Bapak Ibu dimuliakan Allah, taklah syariat mengharamkan, melarangkan sesuatu, melainkan dibalik yang dilarangkan, yang diharamkan itu mendatangkan keburukan. Orang dilarang berzina. Banyak orang, kebanyakan Bapak Ibu, ketika dia berzina dengan pasangannya itu, lalu kemudian dia menikah, dia kira gugur dosanya ketika itu.
Banyak orang berpikiran seperti itu, dengan dia menikah dengan orang yang dia zinahi itu dosanya akan gugur. Waliyazubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, gugur dosa dengan dosa zina dengan menikahi orang yang dizinahi itu? Tidak. Akan gugurnya dosa kapan? Ketika dia benar-benar sempurna dalam bertobat kepada Allah. Disitulah akan Allah gugurkan dosanya. Sempat orang berzina, lahir anak, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Efeknya apa? Ini akibatnya nih Pak. Akibat orang berzina contohnya, lahir anak dari hubungan zina. Akibatnya apa? Itu anak tak bisa dibinkan kepada bapaknya tadi. Oh, ini kan jelas dari sisi genetiknya sama kok. Sekalipun dia itu bapak biologisnya, tapi bapak biologis itu tidak diakui sebelum adanya akad nikah. Bahasa sederhananya, ayah bunda tidak diterimanya. Kenapa? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Mencoblosnya sebelum hari H, tidak boleh. Nanti ketika dia mau menikah, anaknya perempuan contohnya Pak, yang lahir ini perempuan, maka bapak biologisnya tadi itu tidak berhak menjadi wali. Kadang-kadang orang demi menahan malu Pak, masa tak awak pula yang menikahkan, padahal dia sudah tahu hukumnya tuh Pak, dipaksakannya juga. Sah pernikahannya ketika itu Pak? Tidak sah pernikahan. Lahir nanti anak, lahir jugalah anak zina. Kenapa? Karena dia nikah sendiri tidak sah. Kenapa? Yang menjadi walinya tidak berhak, bapaknya tadi tidak berhak, bapaknya menjadi wali. Maka lahirlah keturunan zina. Belum lagi penyakit-penyakit di balik itu. Penyakit-penyakit, maaf cakap, penyakit-penyakit kelamin yang hari ini contohnya kita sebut AIDS lah contohnya Bapak Ibu, sudah ditemukan apa obatnya? Belum lagi dijumpai apa obat dari AIDS itu sendiri. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sampai-sampai hukuman bagi orang yang melakukan zina. Saya tengok Bapak Ibu, dosa-dosa yang dilakukan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Saya ulangi Bapak Ibu, dosa-dosa khususnya yang dilakukan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut itu hukumannya luar biasa. Pedih sekali hukumannya di dunia. Kalaulah di dunia hukumnya pedih, apalagi nanti di akhirat. Contoh, dibandingkan dengan orang membunuh Pak, yang saya tahu contohnya, ada orang yang melenyapkan nyawa seseorang. Dalam Islam dia diapakan? Dikisoskan. Bagaimana kisosnya? Dia dibunuh juga, bisa digantung, bisa dia ditembak. Lama enggak sakitnya menurut Bapak Ibu? Lama enggak sakitnya? Enggak. Sebentar cuman kan? Tapi kalau orang berzina Pak, kita sebut contohnya, ada orang berzina tapi dia masih, maaf cakap, antara bujang dengan gadis. Dia berzina. Itu dihukum seperti apa Bapak Ibu? Dia dicambuk, dipukul sampai berapa kali? 100 kali. Lama sakitnya tuh Pak. Az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka dipukul, dijilid sebanyak 100 kali. Bagaimana kalau ada yang sudah menikah tapi kemudian dia berzina? Diapakan Bapak Ibu? Maka dia dirajam sampai mati, masih antara pusat dan lutut. Sempat juga ada contohnya Bapak Ibu, orang yang mendatangi sesama jenis, yang akhir-akhir ini mulai viral lagi Pak. Ada satu negara kemudian dikibarkannya bendera apa kemarin dikibarkannya kemarin Pak? Di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, berarti negeri ini dia itu tidak menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dikibarkannya bendera LGBT. Dan begitu banyaknya hari ini dengan alasan HAM, hak azazi manusia, kemudian mereka minta dilegalkan apa yang diharamkan oleh
agama. Kita bermohon kepada Allah ayah bunda, semoga saudara-saudara kita yang terjebak dalam hubungan-hubungan yang dilarangkan oleh Allah, hubungan zina kah namanya, LGBT kah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, amin ya rabbal alamin, sehingga kembali kepada jalan yang benar, tahu dia itu merupakan suatu kesalahan, tahu merupakan suatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sebutkan hadis Nabi menjelaskan, siapa yang kamu dapati ya'malu amala qaumi Lut, siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan yang dulu pernah dikerjakan oleh umat Nabi Lut, faqatulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah olehmu orang yang mendatangi dan orang yang didatangi. Artinya ayah bunda, tak ada air yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan air yang ditumpahkan tidak pada tempatnya. Tidak ada air yang paling jijik dalam mata agama melainkan air yang ditumpahkan tidak pada yang haknya. Begitu bencinya syariat, begitu bencinya Allah kepada perbuatan yang demikian. Maka anak yang lahir dari hubungan zina tadi, dia tidak berhak dibintikan kepada bapaknya. Bapaknya tadi tak berhak juga menjadi wali dalam pernikahannya. Lebih juga lagi nanti dia tidak berhak untuk mendapatkan tak berhak untuk mendapatkan warisan. Makanya kemudian kita dilarang untuk berzina. Saya dah lama beli buku ini ayah bunda, ketika saya sampai dengan hadis ini tiba-tiba saya ingat dengan buku ini. Judulnya buku ini sudah diterjemahkan, yaitu judulnya Pantas Kita Dilarang. Pantas Kita Dilarang. Jadi buku ini menjelaskan ayah bunda sampai kepada fakta-fakta ilmiah. Fakta-fakta ilmiah. Saya bacakan sedikit apa saja isi bukunya ayah bunda. Di antaranya kenapa kita dilarang memakan daging babi, kenapa kita dilarang memakan bangkai. Poin-poinnya, diharamkan memakan hewan buas, kemudian larangan berinteraksi dengan anjing, pengharaman darah dan bangkai, lalu kemudian dilarang hikmah fakta ilmiah dalam larangan makan daging hewan pemakan kotoran. Kemudian mukjizat ilmiah dalam larangan minum minuman keras. Kemudian larangan mengumbar pandangan. Mukjizat ilmiah dalam larangan maaf cakap berhubungan badan dengan wanita yang haid dan nifas. Kenapa kita dilarang suami istri mendatangi istrinya ketika istrinya masih haid atau dalam masa nifas? Kenapa dilarang? Dikupasnya secara ilmiah dalam buku ini. Kemudian mukjizat dalam larangan sholat bagi wanita yang haid dan nifas. Kemudian mukjizat ilmiah dalam larangan menikahi wanita dalam masa iddah. Kenapa kita dilarang dalam berzina? Kenapa dilarang bertato? Penulisnya Bapak Ibu Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad, guru besar biofisika dan kedokteran. Saya ambil satu Bapak Ibu, satu sampel. Tadi kita dilarang memakan babi. Apa hikmah dibalik pengharaman daging babi? Maka dijelaskan dalam buku ini, kenapa kita dilarang memakan babi? Pertama, kita hikmah dibalik pengharaman daging babi, satu, dapat terkena oleh cacing babi, yaitu cacing yang biasanya bersarang pada otot-otot tubuh manusia. Hingga kini dunia kedokteran belum mampu membebaskan manusia dari bahaya cacing yang bernama, agak payah bacanya sedikit, Trichine namanya Bu, tulisannya Trichine, tulisannya. Kemudian yang kedua, daging babi mengandung banyak lemak dan kolesterol yang berbeda dengan hewan-hewan pemakan rumput. Lemak tersebut akan melekat pada dinding pembuluh darah yang berakibat mengerasnya dinding pembuluh tersebut. Pengerasan dinding tersebut menyebabkan naiknya tekanan darah, melemahnya otot jantung, dan lemahnya aliran darah ke otak dan penyakit pembuluh darah lain-lainnya. Yang ketiga,
daging babi menyebabkan naiknya kandungan glyceride pada plasma darah, sebagaimana naiknya angka kolesterol pada tubuh. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang dokter di sini, nanti bisa dijelaskan kepada jamaah. Keempat, daging babi banyak mengandung zat histamin dan zat-zat menyebabkan sejumlah penyakit alergi pada manusia, seperti eksema dan radang saraf kulit. Penyakit aja isinya, Pak. Yang kelima, babi juga berperan sebagai perantara dalam menularkan macam-macam penyakit perut dan epidemi. Penularan tersebut bisa melalui berinteraksi, memelihara, bersentuhan dengan kotorannya, atau memakan daging dan produk turunannya. Makanya hati-hati suntik menyuntik Bapak Ibu, tanya betul dulu, tengok dulu. Kalau suntik isinya halal, maka suntiklah. Gak 74 kali pun saya suruh Bapak Ibu untuk vaksin-vaksin apapun lah namanya, kalau halal bersuntik lah. Tapi kalau sekiranya ada babinya di situ, kita kaji dalam-dalam terlebih dahulu. Kemudian keenam, ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah hewan. Hewan-hewan tersebut diberi makan lemak babi dalam jumlah cukup banyak. Hasilnya hewan-hewan tersebut menderita penyakit kanker payudara, penyakit kolon atau usus besar, pankreas, dan penyakit akut lainnya. Pasalnya daging dan lemak babi mengandung sejumlah zat penyebab kanker. Ketujuh, di antara sejumlah penyakit yang ditulurkan oleh babi adalah demam, salmonella, dan TBC. Kedelapan, ini saya potong-potong aja Pak Bu ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hewan babi adalah hewan yang memiliki perut paling besar dan mengandung parasit paling banyak yang dapat ditularkan kepada manusia. Virus-virus ini pula yang menyebabkan terjadinya wabah penyakit di seluruh dunia. Kesembilan, banyaknya cacing dalam cacing daging babi juga mengakibatkan tubuh manusia yang memakannya terserang berbagai macam cacing yang tidak dikenal. Kesepuluh, daging babi dan lemaknya juga menyumbang timbulnya penyakit kanker kolon, anus, prostat, payudara, dan darah. Banyak sekali. Saya tengok di sini berapa nih Bapak Ibu? Sampai 17 baru saya bacakan. 7 kalau tak salah tadi. Itulah kondisinya Bapak Ibu. Sesuatu yang diharamkan, yang dilarangkan, taklah itu dilarangkan, melainkan itu merupakan suatu keburukan, akan berefek tidak baik dalam kehidupan kita. Kata Nabi, kalau ada yang disuruhkan, lakukanlah semampu kita. Maka dalam melakukan ketaatan kepada Allah, berusahalah kita sekuat tenaga kita. Baru nanti kita duduk dalam solat ketika kita benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Baru nanti kita berbaring dalam solat ketika benar-benar kita sudah tak mampu lagi untuk duduk. Maka bertakwa kepada Allah, lakukanlah syariat itu semampu kita, sekuat daya, upaya, dan tenaga kita. Jangan kemudian sedikit-sedikit jadi alasan untuk tidak melakukan ketaatan. Kenapa tak solat ke masjid? Kaki awak gatal sikit katanya. Hanya karena gatal kemudian tak mau solat berjamaah ke masjid. Kenapa tak pergi ikut pengajian hari gerimis? Hanya karena gerimis. Payung kan ada, mobil kan ada, motor pun ada. Maka lakukanlah ketaatan itu dengan segenap daya upaya kita. Jangan kemudian terkesan terlalu mempermudah urusan agama. Ayah bunda dimuliakan Allah, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati